Selamat datang di Bacaan Balas Dendam. Kisah yang akan Anda dengar ini terjadi di Jakarta. Nama saya Maya Adisti. Saya berusia 30 tahun dan sebulan yang lalu ayah saya sendiri berdiri di pernikahan adik perempuan saya dan menghapus keberadaan saya di depan 150 orang. Saya berdiri di belakang ballroom, di balik tripod videographer, melakukan apa yang selalu saya lakukan di acara keluarga. Menjauh dan berpura-pura itu tidak menyakitkan. Ketika ayah saya mengambil mikrofon untuk pidatonya, saya memiliki harapan konyol bahwa mungkin kali ini saja dia akan ingat bahwa dia punya 2 putri. Karena refleks, saya membuka aplikasi voice memo di ponsel saya dan menekan rekam. Refleks itu, lebih dari segalanya, adalah alasan Anda mendengar kisah ini sekarang. Dia mengetuk gelas dengan garpu. Untuk putri saya, katanya, dan hati saya benar-benar terangkat sesaat. Lalu dia tertawa. Saya harus mengatakan, putri saya satu-satunya. Wanita luar biasa yang ada di atas sini adalah kebanggaan hidup saya. Yang berdiri di belakang sana, dia menunjuk samar-samar ke arah saya saat ratusan kepala menoleh. Itu hanya kesalahan yang saya buat 30 tahun lalu. Jujur saja, seharusnya kami membuangnya saja sejak dulu. Ballroom itu riuh. Beberapa orang tertawa karena mengira itu lelucon. Beberapa karena semua orang tertawa. Beberapa orang memalingkan muka, malu. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang menyuruhnya duduk. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya menatap lurus ke mata ayah saya, lalu perlahan menyapu pandangan saya ke wajah-wajah yang baru saja menyaksikan eksekusi publik saya dan memutuskan itu adalah hiburan. Kemudian saya berbalik, berjalan keluar dari ballroom, melewati lobi, dan mendorong melalui pintu putar ke hujan dingin yang disertai angin kencang. Di trotoar, air membasahi gaun saya. Ponsel saya masih merekam di tangan saya. Saya membuat janji pada diri sendiri. Ini akan menjadi terakhir kalinya mereka menertawakan saya tanpa konsekuensi. Malam itu, saya membuat 3 panggilan telepon dan mengirim 1 email yang mengubah segalanya. 2 bulan kemudian, ponsel saya akan menyala dengan 68 panggilan tak terjawab dan pesan dari orang-orang yang sama yang tertawa. Semuanya meneriakkan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu lakukan pada kami? Sebelum saya memberitahu Anda apa yang saya lakukan, bagaimana 3 panggilan dan 1 email itu mengubah lelucon ayah saya menjadi mimpi terburuknya? Beritahu saya ini. Jam berapa sekarang di tempat Anda? Dan dari mana Anda menonton? Saya ingin melihat seberapa jauh kebenaran tentang kesalahan hidup saya dapat menyebar. Pagi setelah pernikahan, saya bangun di sofa di apartemen kecil saya di Jakarta Selatan. Masih mengenakan gaun yang sudah kusut. Maskara mengeras di sudut mata saya. Ponsel saya di dada saya. Hal pertama yang saya lakukan adalah menekan putar pada rekaman itu. Mendengar suara ayah saya melalui earbud tanpa denting gelas dan tawa sopan untuk mengaburkannya, terasa seperti ditampar untuk kedua kalinya. Saya mendengarkan sampai akhir. Tepat sampai saat ballroom itu riuh dan tumit saya berdetak di lantai marmer saat saya berjalan keluar. Kemudian saya menekan simpan, mengganti nama file menjadi bukti pidato pernikahan, dan mencadangkannya ke penyimpanan cloud terenkripsi yang saya gunakan untuk bekerja. Saya adalah konsultan keamanan digital untuk klien korporat. Mencadangkan data sensitif adalah sifat kedua. Kemarin itu adalah file proyek dan log ransomware. Hari ini itu adalah suara ayah saya yang menyebut saya kesalahan. Saya telah menceritakan 1000 kisah pada diri saya sendiri untuk bertahan hidup selama 30 tahun terakhir. Dia hanya orang tua kolot, itu hanya humornya. Kamu terlalu berlebihan. Tetapi mendengarkan kembali, tidak ada cara untuk melunakkannya. Dia sungguh-sungguh dengan setiap kata. Dan jika dia bersedia mengatakan itu ke mikrofon di depan umum, apa lagi yang bersedia dia lakukan ketika tidak ada yang merekam? Panggilan pertama yang saya lakukan malam itu, berdiri di bawah hujan, adalah kepada satu-satunya orang dewasa di masa kecil saya yang selalu terlihat diam-diam ngeri dengan cara saya diperlakukan. Adik laki-laki ayah saya. Bagi saya, dia selalu menjadi Om Bimo. Bagi dunia,
dia adalah Bimo Hadiputra, mantan salah satu pendiri perusahaan ayah saya sebelum dia pensiun dalam keadaan misterius 10 tahun lalu. Ketika dia mengangkat telepon, suaranya mengantuk dan khawatir. "Maya, kamu baik-baik saja? Saya lihat live streamnya terputus, tapi apakah kamu dengar apa yang dia katakan?" Suara saya tidak bergetar, kedengarannya dingin. "Apakah Om dengar pidatonya?" Ada jeda, lalu napas perlahan. "Sepupumu mengirimiku klipnya," katanya pelan. "Saya sudah menontonnya 3 kali. Ayahmu sudah gila." "Tidak," kata saya. "Dia hanya akhirnya mengatakan dengan keras apa yang selalu dia pikirkan. Saya merekamnya juga. Saya selesai berpura-pura ini hanya selera humornya. Saya ingin tahu apa yang dia sembunyikan. Saya ingin tahu mengapa dia selalu memperlakukan saya seperti masalah yang dia sesali, alih-alih seorang putri." Jeda lagi, lebih lama kali ini. "Maya, ini bukan hanya tentang perasaan terluka," katanya. "Jika kamu mulai menarik benang di sekitar Hartono Adisti, kamu tidak hanya akan menemukan lelucon kejam. Kamu akan menemukan hal-hal yang tidak bisa kamu lupakan." "Kalau begitu, bantu saya melihatnya," kata saya. "Saya bukan anak kecil lagi. Om didorong keluar dari PT Adisti Jaya Utama, AJU. Saya tahu itu tidak sebersih kedengarannya. Om tahu di mana mayat-mayat itu dikubur." "Kamu benar-benar ingin melakukan ini?" tanyanya. "Karena sekali kamu mulai, tidak ada jalan kembali ke makan malam minggu dan senyum palsu." Saya memikirkan tawa di ballroom. "Kita berdua tahu saya tidak pernah benar-benar diundang ke makan malam minggu," kata saya. "Temui saya besok. Katakan yang sebenarnya." Dia menghela nafas. Dan dalam desahan itu, saya mendengar 10 tahun kebencian yang tertelan. "Baik, siang, di warung kopi di Kebayoran. Jangan kirim alamat ini kepada siapapun. Dan Maya, jangan bawa ponsel yang dibayar ayahmu." Setelah saya menutup telepon dengannya, saya memanggil nomor kedua, teman sekamar kuliah saya. Sekarang salah satu pengacara kejahatan keuangan paling tajam di negara ini, Rima Dewi. Kami tidak berbicara selama berbulan-bulan, tetapi ketika dia mendengar suara saya, dia langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Saya mengiriminya file audio itu tepat di trotoar, memperhatikan bilah unggahan merayap di layar saat air hujan meluncur di pergelangan tangan saya. Ketika selesai, saya berkata, "Dengarkan, lalu beritahu saya apa yang bisa saya lakukan dengan ini." Panggilan ketiga adalah ke ponsel kerja saya sendiri. Dengan kata lain, kepada diri saya sendiri. Saya meninggalkan pesan suara terperinci yang mendokumentasikan dengan tepat apa yang telah terjadi dengan tanggal, waktu, dan fakta bahwa saya telah merekamnya. Kemudian saya mengubah pesan suara itu menjadi transkrip dan menyimpannya dalam folder aman bersama dengan pidato itu. Email itu adalah ke alamat umum yang terlihat membosankan. integritas.jakarta.go.id. Saluran tip anonim untuk kantor pengadaan pemerintah daerah. Saya tidak menuduh ayah saya melakukan apapun. Belum. Saya hanya bertanya, apa yang harus dilakukan seorang warga jika mereka percaya kontraktor kota besar sedang menggoreng buku dan membalas dendam terhadap anggota keluarga yang tahu terlalu banyak? Saya menekan kirim pada pukul 2:17 pagi. Jari-jari saya masih gemetar. Dan menyaksikan ikon pesawat kertas kecil menghilang. Keesokan harinya di warung kopi, Om Bimo meluncur ke bilik di seberang saya. Mata merah, tangan melilit kopinya, seolah dia membutuhkannya agar tidak gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, dia terlihat takut pada ayah saya. "Kamu benar-benar ingin tahu mengapa dia memperlakukanmu seperti itu?" tanyanya tanpa basa-basi. "Karena kamu adalah satu hal yang tidak bisa dia kendalikan. Kamu memilih keamanan siber alih-alih bergabung dengan kerajaannya. Kamu menolak menandatangani perjanjian keluarga standarnya ketika kamu lulus. Dan dia telah memindahkan uang dan kontrak ke nama adikmu selama bertahun-tahun untuk menghukummu karena itu." Dia mengeluarkan paket email lama dan notulen rapat direksi yang terlipat dari jaketnya.
Dia memotong saya karena saya mengatakan kepadanya apa yang dia lakukan adalah ilegal. Penipuan, suap dalam proyek pekerjaan umum, laporan keselamatan palsu. Semua itu akan meledak jika seseorang dengan keahlianmu dan bukti saya mulai menggali. Saya menatap kertas-kertas itu. Segala sesuatu di dalam diri saya menjadi sangat-sangat diam. Kalau begitu, mari kita gali, kata saya. Jika dia bersikeras saya adalah kesalahan, saya akan menjadi jenis kesalahan yang merusak dunia kecilnya yang sempurna. Jika Anda berada di tempat saya, dipermalukan di depan kamera oleh ayah Anda sendiri, kemudian diserahkan bukti pertama bahwa dia mungkin seorang kriminal, apakah Anda akan pergi untuk melindungi keluarga? Atau apakah Anda akan mulai menarik setiap benang yang bisa Anda temukan? Rima tidak membuang waktu. Pada sore hari setelah pertemuan warung kopi, kami duduk di ruang konferensi sempit difirmaninya. Jenis yang tanpa jendela dan lampu neon yang berdengung, yang membuat segalanya terasa lebih serius. Saya sudah memindai dokumen Om Bimo dan mengirimkannya padanya melalui portal aman. Dia sudah membacanya 2 kali sebelum saya tiba. Oke, katanya, mengetuk tumpukan itu dengan pena. Ayahmu, Hartono Adisti, menjalankan PT Adisti Jaya Utama, AJU. Mereka memiliki kontrak publik dengan Pemprov selama 15 tahun. Proyek Smart City, sistem manajemen lalu lintas, e-ticketing. Notulen ini menunjukkan dia mendorong saudaranya sendiri keluar tepat sebelum perusahaan mendapatkan kesepakatan terbesar mereka. Ini, dia mengangkat fotokopi email, adalah ancaman. Tanda tangani perjanjian perpisahan dan tutup mulut tentang praktik penagihan, atau Anda tidak akan pernah bekerja di kota ini lagi. Dia tidak main-main, gumam Om Bimo. Saya telah masuk daftar hitam dari kontrak kota sejak saat itu. Perut saya berputar. Saya tumbuh dewasa mendengar ayah saya berbicara tentang menyediakan untuk keluarga. Semua malam larut itu menyelamatkan uang kota. Sekarang, cerita-cerita itu terasa seperti abu. Rima menoleh ke saya. Kamu bekerja di keamanan digital untuk korporat. Kamu mengerti log, metadata, network traffic. Jika pamanmu benar dan ayahmu double billing atau memalsukan laporan keselamatan, akan ada jejak digital di mana-mana. Di server email, di draft PDF, di riwayat versi. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Tapi kita melakukan ini sesuai buku. Tidak ada peretasan ilegal. Kita menggunakan apa yang bisa kamu dapatkan secara sah melalui keluarga, catatan publik, dan apa yang sudah dimiliki pamanmu. Dimengerti? Saya mengangguk. Dimengerti. Saya berbohong sedikit. Kami mulai dengan apa yang publik. Saya menghabiskan malam-malam setelah bekerja menyisir basis data pengadaan kota, mengunduh setiap kontrak yang dimenangkan AJU dalam dekade terakhir. Saya membandingkan garis waktu proyek dengan berita tentang penundaan misterius, pemadaman yang tidak dapat dijelaskan, dan, yang ini membuat darah saya dingin, kematian pejalan kaki di persimpangan di mana lampu pintar baru tidak berfungsi. Pada saat yang sama, Om Bimo meminta file pribadinya sendiri dan korespondensi dewan dari tahun-tahun sebelum dia didorong keluar, mengutip perlindungan whistleblower. Beberapa kembali dengan banyak bagian yang disunting. Tetapi, Rima tahu persis bar hitam mana yang berarti seseorang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka sembunyikan. Atas desakannya, saya mengajukan permintaan formal di bawah Undang-Undang Catatan Publik Negara untuk semua inspeksi keselamatan yang melibatkan AJU. Minggu-minggu berlalu. Hari-hari saya dipenuhi dengan audit keamanan siber rumah sakit dan pelatihan phishing karyawan. Malam-malam saya dengan spreadsheet dan PDF, tanda highlighter berserakan di meja dapur saya. Semakin saya menggali, semakin muncul pola. Change order ditandatangani pada hari Jumat pukul 4.55 sore, menggandakan biaya proyek tanpa pembenaran yang jelas. Faktur untuk layanan konsultasi dibayarkan kepada perusahaan cangkang tanpa situs web. Semua terdaftar ke kotak PO di dekat kantor ayah saya. Catatan berulang dari insinyur kota tentang tekanan dari vendor untuk menandatangani dengan cepat. Setiap kali saya menghubungkan satu titik, saya mendengar suaranya lagi. Yang di belakang sana,
hanya kesalahan. Suatu sore, saya membuka spreadsheet yang menunjukkan distribusi saham perusahaan. Saat itulah pilih kasihnya menjadi lebih dari sekedar emosional. Itu menjadi finansial. 5 tahun lalu, adik perempuan saya Niken telah dihadiahi 25% saham di AJU sebagai pengakuan atas kontribusinya pada pemasaran dan strategi. Nama saya tidak muncul di manapun. Ada bagaimanapun tanda tangan yang akrab di baris berlabel pelepasan klaim masa depan atas aset keluarga. Tanda tangan saya. Tanggalnya, minggu saya lulus kuliah. Saya ingat dokumen itu sekarang. Dia menyebutnya formulir standar untuk menyederhanakan perencanaan warisan dan mendorongnya di depan saya saat makan malam kelulusan yang bising. Saya telah menandatangani tanpa membaca. Terlalu kewalahan dan bersemangat untuk menghindari pertengkaran. Tangan saya mengepal di sekitar cetakan, sampai kertas itu kusut. Malam itu, saya mengirimkan segalanya kepada Rima. Dia memanipulasi Anda untuk melepaskan hak Anda sehingga dia bisa menyalurkan aset ke adik Anda, katanya melalui telepon. Ini menjijikkan, tetapi ini juga bisa menjadi daya tawar, terutama jika kita bisa menunjukkan pola paksaan dan pembalasan. Pembalasan seperti mempermalukan saya di depan umum untuk memastikan saya tidak pernah menentangnya, kata saya. Tepat sekali, jawabnya. Kami membangun garis waktu. Kelulusan saya, pelepasan hak, pemaksaan keluar Om Bimo, kontrak kota besar, lampu yang tidak berfungsi, pidato pernikahan. Garis dari lelucon keluarga menjadi senjata menjadi sangat jelas. 2 minggu setelah penyelaman mendalam kami, saya mendapat email dari kotak masuk integritas pengadaan yang saya kirimi pesan setelah pernikahan. Kali ini bukan autorespon formulir. Itu dari orang sungguhan. Petugas kepatuhan bernama Agung Pramono. Menanyakan apakah saya bersedia berbicara secara rahasia tentang potensi penyimpangan yang melibatkan AJU. Saya menatap layar untuk waktu yang lama. Ini dia. Momen di mana penghinaan keluarga pribadi, picik, yang tampak seperti balas dendam, bertabrakan dengan hukum yang sebenarnya. Saya meneruskan email itu ke Rima. Dia menelpon dalam beberapa menit. Jika Anda berbicara dengan mereka, Maya, ini berhenti menjadi hanya fantasi balas dendam, katanya. Ini menjadi kasus whistleblower. Apakah Anda siap untuk itu? Untuk surat panggilan, untuk sidang, untuk keluarga Anda mengetahui itu adalah Anda? Saya memikirkan ayah saya mengangkat gelasnya, ruangan yang riuh. Saya memikirkan ibu saya memalingkan muka alih-alih turun tangan. Niken tertawa bersama agar dia tidak merusak suasana pernikahannya. Dia memutuskan untuk menjadikan saya penjahat dalam ceritanya sejak lama, kata saya. Jika saya akan menjadi penjahat, saya mungkin juga menjadi orang yang mengatakan yang sebenarnya. Saya menyetujui pertemuan itu. Kami menjadwalnya 3 minggu lagi untuk memberi Rima waktu untuk bersiap. Dalam 3 minggu itu, energi di rumah orang tua saya, di mana saya secara teknis masih menyewa apartemen loteng kecil, bergeser dari dingin menjadi paranoid. Ayah saya mulai mengunci kantor rumahnya. Ibu saya terkejut setiap kali telepon rumah berdering. Percakapan berbisik mereda begitu saya masuk ke dapur. Mereka tahu saya sedang merencanakan sesuatu. Mereka belum tahu apa, tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Jika Anda menemukan uang keluarga Anda dan penghapusan Anda sendiri dibangun di atas kebohongan dan dokumen yang direkayasa, apakah Anda akan menjaga kedamaian? Atau apakah Anda akan mengambil risiko meledakkan segalanya untuk menyeret rahasia-rahasia itu ke terang? Jika ada satu hal yang diajarkan oleh pekerjaan keamanan digital kepada Anda, itu adalah betapa cerobohnya orang dengan kata sandi mereka. Ayah saya tidak terkecuali. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya membantunya mengatur smartphone pertamanya, dia bersikeras menggunakan kata sandi sederhana yang sama yang selalu dia gunakan. Saya memohon padanya untuk mengubahnya. Dia menolak. Tidak ada yang tertarik dengan email orang tua, dia mencemooh. Dia bukan klien saya, jadi saya membiarkannya. Sekarang duduk di apartemen loteng saya dengan cahaya laptop di wajah saya dan rekaman pernikahan di headphone saya
Saya membuka jendela peramban pribadi dan mengetik alamat webmail untuk AJU. Saya ragu-ragu. Peringatan Rima tentang tetap sesuai buku bergema di kepala saya. Tetapi kemudian saya ingat pelepasan hak yang saya tandatangani pada usia 22. Cara dia mempersenjatai kepercayaan saya. Dia tidak pernah mengikuti aturan dalam hal mengendalikan saya. Mengapa saya masih bersikap baik? Saya memasukkan alamat korporatnya dan kata sandi malas lamanya. Kotak masuk dimuat. Ratusan pesan, negosiasi kontrak, lelucon yang diteruskan, beberapa memo semua staf di mana dia memberi selamat kepada puteri saya yang brilian, Niken, atas presentasi. Tidak ada tentang puterinya yang kesalahan. Tentu saja, saya tidak mengintai untuk bersenang-senang. Saya mengatur aturan diam sederhana. Setiap email yang dia kirim atau terima dengan kata kunci tertentu, audit, inspeksi, change order, nama saya, akan secara otomatis diteruskan ke akun terenkripsi baru yang saya buat di bawah, alias acak. Kemudian saya log out. Jika dia pernah diretas, tidak akan ada jejak yang jelas kembali ke saya. Dalam beberapa hari, email yang diteruskan mulai menetes. Sebuah utas dengan insinyur kota mendorong kembali untuk menandatangani lebih awal. Ayah saya membalas, "Kami sudah mengurus atasan Anda. Jangan khawatir tentang itu." Sebuah pertukaran dengan seorang bankir tentang memindahkan bagian terakhir itu ke Trust Niken sebelum akhir tahun. HC hanya bisa berarti Niken. Dan kemudian suatu hari Kamis, sebuah email muncul dengan subjek yang membuat kulit saya merinding. Makan malam keluarga Sabtu. Itu tidak dikirim langsung kepada saya. Itu dari ayah saya kepada ibu dan adik saya. Kita perlu membawa Maya kembali ke jalur sebelum dia melakukan sesuatu yang bodoh, tulisnya. Mari kita tetap tenang. Buat seolah kita ingin mendengarkannya. Saya akan menyiapkan dokumennya. Ibu saya membalas, "Apakah kamu yakin ini akan berhasil?" Adik saya, "Ini akhir pekan pertama saya kembali dari bulan madu ya. Bisakah kita tidak membuat ini menjadi perang?" Ayah saya, "Ini sudah perang. Dia hanya tidak tahu aturannya. Sabtu, pukul 7 malam. Restoran yang dia suka. Dia akan datang jika kamu mengundangnya." Saya tidak tahu dokumen apa yang dia maksud. Tetapi saya tahu saya tidak akan berjalan ke dalam jebakan tanpa persiapan. Ketika ibu saya mengetuk pintu loteng saya malam itu dan bertanya dengan suara hati-hati dan rapuh, apakah saya ingin makan malam keluarga yang menyenangkan untuk menjernihkan suasana? Saya tersenyum. "Tentu," kata saya akan senang. Pada hari Sabtu, saya tiba di restoran 10 menit lebih awal dengan USB drive kecil di tas saya dan transkrip pidato pernikahan yang dicetak dilipat menjadi 2. Nyonya rumah membawa saya ke kamar pribadi di belakang. Orang tua saya dan adik saya sudah duduk. 3 pasang mata menoleh ke arah saya dengan berbagai corak rasa bersalah, kejengkelan, dan ketakutan. "Maya," kata ayah saya, "berdiri hanya cukup untuk terlihat sopan. Kamu terlihat rapi. Anda terlihat persis seperti pria yang seharusnya tidak menggunakan kembali kata sandi," pikir saya. Tetapi saya hanya mengambil tempat duduk saya. Setelah beberapa menit obrolan basa-basi palsu, dia langsung ke intinya. Dia menggeser amplop manila melintasi meja. "Saya mengundangmu ke sini karena saya khawatir tentangmu," katanya menggunakan suara ayah yang prihatin. "Kamu emosional sejak pernikahan. Mengatakan beberapa hal kepada keluarga besar yang dapat merusak reputasi kita. Saya ingin kita semua bergerak maju." Di dalam amplop itu ada Non-Disclosure Agreement, NDA, yang sangat agresif. Pada dasarnya dikatakan, saya tidak akan pernah dalam keadaan apapun berbicara negatif tentang dia, perusahaannya, atau bisnis keluarga internal, dengan ancaman dituntut untuk semua yang saya miliki. Sebagai gantinya, dia menawarkan saya cek untuk jumlah yang menghina dan pengurangan sewa sementara untuk loteng. Dia ingin membeli keheningan saya dengan murah. "Jadi, coba saya luruskan," kata saya dengan tenang. "Anda mempermalukan saya di depan umum, menyebut saya kesalahan ke mikrofon, dan solusi Anda adalah saya menandatangani dokumen hukum yang berjanji untuk tidak pernah membicarakannya." Dia bergeser di kursinya. "Itu lelucon," katanya. "Orang-orang tahu saya tidak bermaksud begitu.
kamu membesar-besarkan masalah yang tidak ada. Benarkah? Saya mengeluarkan transkrip yang terlipat dari tas saya dan menggesernya melintasi meja. Karena ini adalah kata demi kata apa yang Anda katakan. Ponsel saya merekamnya. Begitu juga videografer. Saya sudah mencadangkannya 6 cara berbeda. Dan saya sudah membagikannya dengan seorang pengacara dan petugas pengadaan Pemprov yang keduanya berpikir itu menunjukkan pola pelecehan psikologis dan pembalasan. Ibu saya menarik napas. Adik saya menatap saya seolah dia belum pernah melihat saya sebelumnya. Wajah ayah saya berubah dari merah muda menjadi merah tua yang berbahaya. "Kamu apa?" tanyanya. Saya tidak gentar. "Anda telah memindahkan aset ke nama Niken, memotong saudara Anda, memaksa pejabat kota, dan menggunakan keberadaan saya sebagai bahan lelucon," kata saya. "Anda membuat 3 kesalahan ya. Yang pertama adalah meremehkan seberapa banyak saya memperhatikan. Yang kedua adalah berasumsi saya tidak akan pernah melawan. Dan yang ketiga, saya mengeluarkan USB drive kecil dari tas saya dan meletakkannya di meja. Adalah meninggalkan jejak." Dia tidak menyentuhnya. "Apa yang ada di sana?" tanyanya dengan tegang. "Cukup," kata saya. "Email yang cukup, kontrak yang cukup, perjanjian sampingan yang cukup untuk membuat beberapa orang yang sangat serius, sangat tertarik pada bagaimana AJU melakukan bisnis." Ruangan menjadi sunyi, kecuali kebisingan restoran di luar. Akhirnya, adik saya berbicara, suaranya tipis. "Kamu akan menghancurkan kami," bisiknya. "Kamu akan menghancurkan semua yang dia bangun." Saya menatapnya. "Dia sudah menghancurkan saya," kata saya. "Saya hanya selesai berpura-pura saya pantas mendapatkannya." Saya berdiri, meninggalkan NDA yang tidak tersentuh. "Anda mengundang saya ke sini untuk membawa saya kembali ke jalur," kata saya. "Anggap ini sebagai pemberitahuan resmi saya bahwa saya telah melangkah keluar dari jalur sepenuhnya." Saat saya berjalan keluar dari restoran, suara ayah saya mengikuti saya. "Maya, jangan berani-berani kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu batalkan." Saya tidak menoleh ke belakang. "Anda seharusnya memikirkan itu sebelum Anda mengambil mikrofon," kata saya memanggil ke bahu saya. "Jika keluarga Anda mendudukkan Anda, tersenyum, dan menggeser NDA di seberang meja untuk membungkam Anda, apakah Anda akan menandatanganinya demi kedamaian, atau apakah Anda akan pergi dan membiarkan mereka takut pada apa yang mungkin Anda lakukan selanjutnya?" Dampak dari makan malam keluarga itu datang dengan cepat. Ayah saya berhenti berbicara kepada saya sama sekali. Pesan ibu saya berubah menjadi pesan yang terpotong dan netral tentang surat dan tagihan. Tetapi adik saya, Niken Adisti, yang mengejutkan saya. 2 hari setelah makan malam, dia menelpon. "Bisakah kita bicara?" tanyanya, suaranya kecil. "Kami bertemu. Bukan di kafe seperti di film klise, tetapi di gym panjat tebing tempat saya biasa pergi untuk menjernihkan pikiran. Pada hari kerja, sebagian besar kosong. Kami duduk di matras di bawah dinding pegangan berwarna cerah, sementara playlist pop berdengung di latar belakang. Niken terlihat tidak pada tempatnya, dengan legging designer dan sepatu ketsnya yang bersih. "Kamu memilih medan pertempuran yang menarik," katanya, melirik ke dinding. "Kamu memilih waktu yang nyaman untuk mengingat saya ada," jawab saya. Dia meringis. "Oke, saya pantas mendapatkannya." Untuk sesaat, kami hanya duduk di sana. 2 wanita yang berbagi DNA dan hampir tidak ada yang lain. Niken adalah segalanya yang dibanggakan orang tua saya. Rapi, menyenangkan, direktur pemasaran yang sempurna untuk perusahaan ayah saya. Saya adalah orang yang merusak sesuatu untuk mencari nafkah dan memberitahu orang-orang di mana keamanan mereka buruk. Saya tidak tahu dia akan mengatakan itu di pernikahan. Dia tiba-tiba berkata, "Saya tidak akan membiarkannya." "Kamu tertawa," kata saya. "Kamu melihat tepat ke saya dan tertawa." Dia tersipu. Saya panik. Oke. Semua orang menatap saya. Itu malam pernikahan saya dan dia mabuk. Dan saya pikir jika saya membuatnya terlihat seperti lelucon, mungkin itu tidak akan terlalu mengerikan. "Bagaimana hasilnya?" tanya saya. "Apakah terasa kurang mengerikan sekarang?" Dia menelan ludah. "Tidak." Jeda. "Tapi Maya,
pergi ke pengacara, berbicara dengan kantor Pemprov. Kamu membawa ini terlalu jauh. Saya mengeluarkan cetakan dari tas saya, bukan pidato ayah saya kali ini, tetapi daftar pemegang saham yang saya temukan. Saya mengetuk baris dengan inisialnya. Dia memberimu 1/4 perusahaan, kata saya. Sementara itu, dia menipu saya untuk menandatangani pelepasan hak saya dengan menyebutnya dokumen standar. Anda ingin bicara tentang terlalu jauh? Dia menatap kertas itu. Wajahnya kehilangan warna. Saya tidak tahu tentang ini, bisiknya. Dia bilang kamu tidak tertarik dengan bisnis, bahwa kamu bilang kamu tidak menginginkan apapun darinya. Saya bilang saya tidak ingin menjadi karyawannya, koreksi saya. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak ingin seorang ayah. Dia menatap saya, matanya bersinar. Dia membayar pernikahan saya, katanya. Dia membayar sekolah pasca sarjana. Ketika saya tidak mendapatkan promosi pertama itu, dia menciptakan posisi untuk saya. Saya pikir dia hanya mendukung. Dia membeli kesetiaanmu, kata saya dengan lembut, dan menghukum saya karena tidak patuh. Dia memeluk lengannya di sekitar dirinya. Jadi, sekarang apa? Tanyanya. Kamu membakar semuanya dan menyebutnya keadilan. Saya tidak ingin kamu kehilangan segalanya, Niken, kata saya. Saya tidak ingin kamu dihukum untuk hal-hal yang tidak kamu ketahui. Tetapi saya selesai membiarkan dia lolos dengan menyakiti orang dan bersembunyi di balik keluarga. Kota berhak tahu jika sistemnya tidak aman. Karyawannya berhak tahu mengapa pamanmu menghilang. Dan saya berhak untuk tidak disebut kesalahan oleh pria yang menciptakan saya. Dia masih ayah kita, katanya putus asa. Dia satu-satunya yang kita miliki. Tidak, kata saya pelan. Dia satu-satunya ayah yang kita bagi melalui darah. Itu tidak sama. Kami duduk dalam keheningan sejenak, mendengarkan seseorang jatuh dari rute dan mendarat di matras dengan bunyi pelan. Akhirnya, Niken berbicara lagi. Jika kamu melanjutkan ini, katanya, dia akan mengejarmu secara hukum, secara emosional, apapun yang dia bisa. Dia akan bilang kamu tidak stabil. Dia akan memberitahu semua orang ini karena kamu cemburu padaku. Dia sudah mengatakan itu sepanjang hidup saya, kata saya. Bedanya, kali ini saya punya bukti. Dia mengangguk perlahan, lalu berdiri. Saya tidak bisa membantumu, katanya. Tidak secara terbuka. Saya berhutang terlalu banyak padanya. Dia bisa merusak karir saya. Dia ragu-ragu. Tapi ibu juga menyembunyikan banyak hal. Rekening koran, surat dari kota. Dia menyimpannya di laci terkunci di kantornya di gedung dinas. Jika kamu ingin tahu seberapa dalam ini, disitulah saya akan mencarinya. Saya menatapnya. Mengapa kamu memberitahu saya ini jika kamu tidak di pihak saya? Dia memberikan senyum kecil yang sedih. Saya tidak mengatakan saya tidak di pihak Anda, katanya. Saya bilang, saya tidak bisa terlihat seperti itu. Saat dia berjalan pergi, saya menyadari anak Mas tidak sebegitu buta seperti yang saya kira. Hanya lebih terjerat. Jika saudara Anda memberitahu Anda bahwa mereka tidak bisa berdiri bersama Anda di depan umum, tetapi diam-diam menyerahkan kunci rahasia berikutnya kepada Anda, apakah Anda akan membenci mereka karena kepengecutan mereka? Atau melihatnya sebagai satu-satunya keberanian yang mampu mereka bayar? Ibu saya, Linda Adisti, telah menghabiskan karirnya di bidang pendidikan. Pada saat semua ini terjadi, dia adalah sekretaris Dinas Pendidikan Daerah. Rapi, diplomatis, dan sangat pandai berpura-pura masalah tidak ada jika mengakuinya akan menggoyahkan keadaan. Kantornya berada di lantai 3 gedung administrasi di dekat pusat kota. Saya pernah ke sana beberapa kali untuk mengantar makan siang yang terlupakan saat remaja. Saya belum pernah ke sana untuk menghadapinya sebagai orang dewasa. Saya menelpon dan bertanya apakah kami bisa bicara. Saya sibuk, katanya secara otomatis, lalu menghela napas. Mampirlah jam 4. Kita akan punya waktu beberapa menit sebelum persiapan rapat dewan saya. Tepat pukul 4, saya berjalan melewati resepsionis, naik lift, dan menyusuri lorong yang dipenuhi karya seni siswa dan poster motivasi. Pintu ibu saya setengah tertutup. Saya mengetuk dan melangkah masuk. Dia terlihat lebih kecil di belakang meja besar daripada di rumah. Masker profesionalnya melorot sedikit ketika dia melihat saya.
Maya, katanya, ini bukan waktu yang tepat. Tidak pernah ada waktu yang tepat untuk mengakui suami Anda mungkin seorang kriminal, kata saya, menutup pintu di belakang saya. Kita harus mulai saja. Matanya berkilat. Jaga nada bicaramu, bentaknya. Lalu lebih pelan. Apa yang kamu mau? Saya duduk tanpa diundang. Saya bicara dengan Niken, kata saya. Dia bilang ibu menyimpan dokumen keuangan di laci terkunci, rekening koran, surat dari kota. Hal-hal yang ibu tidak ingin ayah tahu, ibu masih memilikinya. Tangan ibu saya bergerak ke arah laci begitu cepat hingga hampir lucu. Dia tidak punya hak. Ibu tidak punya hak untuk berdiri di pernikahan itu dan membiarkan dia memanggil saya kesalahan, potong saya. Ibu tidak punya hak untuk membantunya menyembunyikan uang dan mendorong orang keluar dan berpura-pura ibu tidak tahu karena itu membuat rumah tetap bagus dan liburan dibayar. Dia merosot kembali. Pertarungan mengering dari bahunya. Untuk pertama kalinya, dia terlihat lelah, tua. Kamu tidak mengerti posisi saya, katanya. Dia mengendalikan segalanya. Rumah, rekening pensiun, uang kuliahmu, uang kuliah Niken. Jika saya menekan terlalu keras, dia mengancam akan memutuskan kami untuk pergi dan mengambil semuanya. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya membangun seluruh hidupmu di sekitar seseorang yang dapat menghancurkanmu dengan satu tanda tangan? Apakah ibu tahu bagaimana rasanya tumbuh di rumah itu? Balas saya. Untuk belajar bahwa cinta bersyarat dan penghinaan hanyalah bercanda. Untuk melihat ibu memalingkan muka setiap kali dia bertindak terlalu jauh. Keheningan menggantung di antara kami untuk waktu yang lama. Kemudian ibu saya berbisik. Buka laci itu. Saya berhenti. Apa? Buka, ulangnya, suaranya datar. Jika kamu akan merobek ini, kamu mungkin juga melihat seluruh kekacauan. Saya berjalan mengelilingi meja. Dia membuka kunci laci dengan kunci perak kecil dan menggesernya terbuka. Di dalamnya ada folder berlabel rapi. Refinansiasi rumah 2018. Dana kuliah. AJU. Miss C. Saya menarik yang terakhir. Di dalamnya ada salinan surat dari kantor pengadaan kota yang mengangkat pertanyaan serius tentang perbedaan penagihan. Pemberitahuan peringatan tentang potensi penangguhan dari kontrak di masa depan jika masalah tidak diselesaikan. Sebuah catatan tulisan tangan dalam tulisan tangan ayah saya yang tidak salah lagi. Jangan khawatir, saya akan mengurus ini. Di bawah itu ada rekening koran yang menunjukkan transfer besar dari rekening bisnis ke trust dengan nama adik saya di atasnya. Dan penarikan dari apa yang seharusnya menjadi dana kuliah atas nama saya. Tanggalnya cocok dengan keadaan darurat keluarga besar. Saya samar-samar ingat perjalanan mendadak. Perbaikan tunai misterius. Dia mengambil uang dari pendidikan saya untuk menambal lubang dalam penipuannya, kata saya dengan bingung. Ibu ikut menandatangani ini. Tanda tangan ibu saya ada di samping tanda tangan ayah saya di beberapa dokumen. Dia bilang kami akan mengembalikannya, bisiknya. Dia bilang itu sementara, dan kamu mendapatkan beasiswa untuk keamanan siber, jadi saya pikir suaranya menghilang. Lebih mudah untuk tidak berpikir sama sekali. Saya membalik ke belakang folder dan membeku. Di sana, di staples ke surat dari kota, ada salinan pelepasan hak saya sendiri, yang saya tanda tangani saat kelulusan. Catatan terlampir dari ayah saya kepada ibu saya berbunyi, setelah ini ditandatangani, dia lepas dari masalah hukum. Fokus pada saham H. Dia adalah masa depan. Ibu saya terlihat seperti dia mungkin sakit. Saya tidak melihat catatan itu sebelumnya, bisiknya. Dia tidak menunjukkan semuanya kepada saya. Tapi ibu melihat cukup banyak, kata saya lembut. Cukup untuk tahu ibu memilih dia di atas saya. Air mata memenuhi matanya, tetapi dia menyekanya dengan marah. Apakah kamu pikir saya punya pilihan nyata, Maya? Tanyanya. Saya menikah dengannya pada usia 22. Saya tidak menyelesaikan gelar saya sampai kamu di SMP. Dia mengendalikan uang, hipotek, pensiun. Jika saya pergi, kemana saya harus pergi?
Bagaimana saya seharusnya menjagamu? Ibu seharusnya menghentikannya merobohkan saya setiap kali dia bosan, kata saya. Ibu seharusnya menarik garis di suatu tempat. Bahkan jika ibu tidak bisa pergi, ibu bisa saja berkata, "Jangan anak saya." Sebaliknya, ibu mengunci bukti di laci dan berdoa agar itu menghilang. Dia merosot. "Apa yang akan kamu lakukan dengan ini?" tanyanya, mengangguk pada file di tangan saya. "Saya sudah punya pertemuan dengan petugas kepatuhan Pemprov," kata saya. Dan Rima berpikir ada kasus whistleblower yang kuat. Folder ini baru saja membuatnya lebih kuat. Ibu saya menatap jendela di belakang saya, mata tidak fokus. "Dia akan kehilangan segalanya," katanya. "Kontrak, perusahaan, bahkan mungkin kebebasannya. Dia seharusnya memikirkan itu sebelum dia memutuskan hukum adalah untuk orang lain," jawab saya. "Dan sebelum dia memutuskan putrinya bisa dibuang." Dia menelan ludah. Jika saya memberi Anda pernyataan saya sendiri," katanya perlahan. "Jika saya mengakui apa yang telah saya lihat, mungkin itu akan menunjukkan saya bekerja sama. Mungkin mereka akan lebih lunak pada saya." "Mungkin," kata saya. "Saya tidak bisa menjanjikan apapun, tetapi itu akan menunjukkan kebenaran bahwa dia tidak hanya membuat kesalahan. Dia membuat pilihan, berulang kali." Untuk pertama kalinya, ibu saya menatap saya secara langsung. Benar-benar melihat seolah dia melihat orang dewasa yang telah saya jadikan, alih-alih anak yang telah dia gagal. "Saya sangat menyesal, Maya," katanya. Suaranya pecah. "Maaf, bukan mesin waktu," jawab saya. "Tetapi jika ibu sungguh-sungguh, ibu akan mendukungnya secara tertulis." Malam itu di loteng saya menambahkan dokumen ibu saya ke file kasus digital yang berkembang dan mengetik ringkasan dari apa yang telah dia katakan kepada saya. Setiap ketukan tombol terasa seperti memalu paku lain ke peti mati kehidupan yang kami pura-pura normal. Jika Anda menemukan orang tua Anda telah memalingkan muka dari rasa sakit Anda selama bertahun-tahun, karena itu lebih mudah daripada kehilangan gaya hidup mereka. Dan sekarang mereka ingin bantuan Anda untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Apakah Anda akan menutup laci dan berjalan keluar? Atau apakah Anda akan menggunakan apa yang mereka serahkan kepada Anda untuk akhirnya memaksakan kebenaran terungkap? 2 bulan setelah ayah saya berdiri di pernikahan adik saya dan menyebut saya kesalahan, ponsel saya tidak mau berhenti bergetar di meja saya. Saat itu hari Selasa. Saya berada di tengah pelatihan kesadaran phishing rumah sakit ketika tas saya mulai meluncur di lantai dari getaran konstan. Saat istirahat, saya memeriksa layar. Lusinan panggilan tak terjawab dari ibu, ayah, Niken, dan kerabat yang jarang saya ajak bicara. Grup obrolan keluarga kami terbakar. Pesan-pesan berhamburan. "Apa yang kamu lakukan pada kami?" "Mereka membekukan akun." "Telepon ayahmu sekarang." Peringatan berita muncul. "Pemprov tangguhkan kontrak dengan PT Adisti Jaya Utama, AJU, menunggu penyelidikan penipuan." Ada foto ayah saya dengan setelan jas, rahang tegang, menuju kantor Kejaksaan Agung. Pertemuan whistleblower tenang yang saya miliki berminggu-minggu sebelumnya. Dengan Rima di sisi saya dan Agung Pramono di seberang meja sekarang menjadi badai besar. Saya telah memberi mereka segalanya. Email, kontrak, pola penagihan, surat keselamatan, rekening koran, dokumen paman saya, file ibu saya, pelepasan hak, dan rekaman pernikahan. Mereka tidak menjanjikan hasil. Mereka hanya berkata, "Kami akan menyelidiki." Jelas, mereka telah melakukannya. Di tangga, saya mendengarkan pesan suara. Pesan ayah, saya datang lebih dulu, marah. Mereka menggerebek kantor, mengambil server, bank membekukan akun kami. "Kamu telah menghancurkan keluargamu sendiri karena kamu tidak bisa menerima lelucon. Hapus." Pesan ibu saya penuh air mata. Memohon saya untuk memberitahu penyelidik bahwa saya memaksanya membuka laci itu. Suara Niken bergetar saat dia berbicara tentang trust yang dibekukan, pembayaran uang muka kondominium. Reporter menelepon kantornya. "Saya tahu kamu berbicara dengan mereka. Tolong telepon saya kembali. Saya perlu mengerti." Saya hanya memegang telepon dan bernapas.
Inilah harga menarik setiap benang. Ayah saya meminta pertemuan melalui kuasa hukum. Kami berakhir di ruang konferensi kecil di kantor pengacaranya. Dia dan pengacaranya di satu sisi, saya dan Rima di sisi lain. Dia terlihat lebih tua, tapi kepercayaan dirinya terkikis. "Kamu melakukan ini," katanya. "Kamu mengubah perselisihan keluarga menjadi kasus kriminal." Saya menatap matanya. "Ini bukan tentang perasaan terluka," kata saya. "Ini tentang penipuan, suap, laporan keselamatan palsu, dan menggunakan keluarga sebagai kedok." Pidato itu hanya membuatnya lebih mudah bagi saya untuk berhenti berpura-pura. Dia mencoba membuat saya merasa bersalah dengan situasi ibu saya, trust adik saya yang dibekukan, perusahaan yang runtuh. "Dalam setiap cerita yang saya ceritakan, kamu akan menjadi putri tidak tahu terima kasih yang mengkhianati kami," katanya. Saya mengangkat bahu. "Anda telah menceritakan versi bengkok tentang saya sepanjang hidup Anda. Perbedaannya sekarang adalah saya punya cerita dan bukti saya sendiri." Pada akhirnya dia mengambil kesepakatan pembelaan. Tuduhannya serius. Penipuan, suap, pemalsuan laporan keselamatan. Dia tetap masuk penjara, hanya untuk tahun-tahun yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Aju kehilangan kontrak kotanya. Om Bimo bernegosiasi untuk membeli bagian kecil yang bersih dari bisnis di bawah pengawasan ketat. Ibu saya bekerja sama sepenuhnya, menghindari tuntutan, tetapi harus diam-diam mengundurkan diri dari pekerjaannya di Dinas Pendidikan dan pindah ke tempat yang lebih kecil. Dia mulai terapi. Akhirnya mencoba memahami mengapa dia memalingkan muka begitu lama. Niken kehilangan kondominium dan sebagian besar jaring pengaman keuangannya. Selama berbulan-bulan, dia hanya berbicara melalui pengacara. Kemudian suatu hari, dia berjalan ke gym panjat tebing saya dengan kaos lama dan sepatu sewa. "Saya membaca laporannya," katanya. "Semuanya. Kamu benar." "Saya tidak perlu benar," jawab saya. "Saya perlu dipercaya." Itu bukan pengampunan, tetapi itu lebih dari keheningan yang saya alami saat tumbuh dewasa. Saya pindah dari loteng dan ke apartemen kecil dengan terlalu banyak cahaya dan tanpa hantu. Saya mempertahankan pekerjaan keamanan digital rumah sakit saya, tetapi mulai membantu whistleblower mengamankan bukti digital mereka di samping. Rekaman pernikahan menjadi klip pendek dalam pelatihan tentang bagaimana pelecehan emosional dan kejahatan keuangan sering hidup di rumah yang sama. Saya tidak memutar pidato lengkapnya. Dia tidak mendapatkan ruang seperti itu dalam hidup saya lagi. Orang-orang terkadang bertanya, apakah saya menyesal? Apakah saya akan kembali dan tutup mulut untuk menjaga keluarga tetap bersama? Inilah kebenarannya. Keluarga saya tidak pernah bersama. Itu ditahan oleh ketakutan, pilih kasih, dan uang. Meniup peluit tidak merusak sesuatu yang utuh. Itu menghancurkan ilusi. Darah membuat kami berhubungan. Rasa hormat adalah apa yang bisa membuat kami menjadi keluarga. Dan itu hilang jauh sebelum penyelidik terlibat. Harga diri adalah keluarga pertama yang saya pilih. Jadi sekarang saya akan bertanya kepada Anda. Jika membela diri berarti kehilangan orang-orang yang mengajari Anda untuk tetap kecil, tetapi mendapatkan kehidupan di mana Anda akhirnya bisa bernapas, apakah Anda akan melakukannya? Dan jika Anda pernah diperlakukan sebagai kesalahan dalam keluarga Anda sendiri, seperti apa versi Anda untuk memilih diri sendiri? Benar-benar memilih diri sendiri.